Di sini kita akan mendefinisikan suatu istilah yang lebih umum dari struktur yang berdasarkan aritmetika modulo. Mari kita lihat konstruksi matematika yang kita peroleh jika kita membayangkan suatu himpunan bilangan bulat dari 0 hingga m kurang 1 bersamaan dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Di sini ada definisi dari ring atau cincin. Ring atau cincin bilangan bulat Z subnot M meliputi satu himpunan Z subnot M sama dengan suatu himpunan dengan elemen 0, 1, 2, ... hingga M kurang 1. Dua operasi penjumlahan dan perkalian untuk semua elemen A, B dari ring Zm, di mana A plus B kongruen dengan C mod M, di mana C adalah elemen dari Z subnot M, dan A kali B kongruen dengan D mod M, di mana D adalah elemen dari ring Zm. Mari kita lihat contoh pertama untuk cincin bilangan bulat yang kecil. Misalnya, andaikan M sama dengan 9, berarti kita berurusan dengan ring Z subnot 9, di mana elemennya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan M-1, 8. Nah, mari kita coba beberapa operasi aritmetik yang simple. Misalnya, 6 tambah 8 sama dengan 14, yang dimana di mod 9 dia kongruen dengan 5 mod 9. Kemudian jika 6 kali 8, maka dia sama dengan 48 yang kongruen dengan 3 di mod 9. Bisa kita lihat bahwa A, B, dan C itu semua adalah elemen yang ada di ring integer Z9 kita. 685, sini juga 685. Sehingga semuanya mengkonfirmasi dari definisi ring dan cincin bahwa untuk A, B, dan C adalah elemen dari himpunan Zm. Begitu pula di operasi perkalian ini, 6, 8, dan 3 semuanya adalah elemen dari himpunan Zm. Di sini ada sifat-sifat penting dari ring atau cincin. Yang pertama, kita bisa menjumlahkan tiap dua bilangan bulat dan hasilnya selalu ada di dalam ring. Suatu ring dikatakan tertutup. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, kita mencoba menjumlahkan dua bilangan bulat dari elemen yang ada di dalam ring, dan hasilnya adalah suatu nilai yang merupakan elemen di dalam ringnya juga. Dan kemudian sifat kedua, penjumlahan dan perkalian bersifat asosiatif, di mana A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C, dan A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C untuk semua elemen A, B, C dari himpunan Zm. Kemudian sifat ketiga, ada suatu elemen netral 0 yang berkaitan dengan penjumlahan, di mana untuk tiap elemen A dari himpunan Zm berlaku A plus 0 kongruen dengan A mod M. Kalau kita menggunakan contoh suatu himpunan tadi, yang dimana Z9 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahwa elemen netral 0 yang dimana ada di dalam himpunan ini, jika kita tambahkan dengan elemen lain yang ada di dalam ring A, entah itu 1, 2, 3, 4, 5, misalnya saya pilih 6, ditambah 0, maka dia kongruen dengan angka itu sendiri, 6 mod 9. Oke. Nah, kemudian untuk tiap elemen A di dalam ring akan selalu ada elemen negatif A, di mana A plus negatif A kongruen dengan 0 mod M, sehingga inverse penjumlahan itu eksis.
atau ada ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di himpunan Z9 ini, misalnya kita pilih angka 4, maka inverse dari angka 4 untuk penjumlahan adalah negatif 4, yang dimana dia akan kongruen dengan 0 mod 9. Oke. Nah, kemudian sifat selanjutnya adalah ada suatu elemen netral 1 yang berkaitan dengan perkalian, di mana untuk tiap elemen A dari himpunan Zm berlaku A kali 1 kongruen dengan A mod M. Dan kita contohkan lagi di himpunan Z9 ini. Misalnya saya pilih angka 8, elemen 8, dan kita lihat ada elemen netral 1, yang dimana jika 8 dikali 1, maka dia akan menjadi nilai A nya lagi, nilai 8 itu sendiri mod 9. Kemudian sifat selanjutnya, inverse dari perkalian eksis atau ada untuk beberapa elemen saja. Misal A adalah elemen dari Z, maka inverse-nya A pangkat negatif 1 didefinisikan sebagai berikut: A dikali A pangkat negatif 1 kongruen dengan 1 mod M. Jika inverse-nya eksis untuk A, ya, maka kita bisa membagi elemen ini karena B per A kongruen dengan B kali A minus 1 pangkat minus 1 mod M. Nah, untuk menemukan inverse dari perkalian itu dibutuhkan sedikit effort karena kita menggunakan suatu algoritma yang disebut sebagai Euclidean algorithm. Euclidean algorithm yang ini adalah bahasan yang semi advance yang sebenarnya belum kita bahas di sini dan akan dibahas di sesi-sesi selanjutnya. Namun ada cara yang lebih mudah untuk mengetahui apakah inverse dari suatu elemen A itu eksis atau tidak. Nah, elemen A dari himpunan bilangan bulat Z itu memiliki inverse perkalian A pangkat minus 1 jika dan hanya jika GCD A M sama dengan 1. Apa itu GCD? GCD itu adalah greatest common divisor, jadi pembagi yang sama dan terbesar yang membagi kedua angka A dan M. Contoh, misalnya kita menggunakan himpunan ring Z26 dan kita pilih elemen 15, maka kita ingin mengetahui apakah inverse perkalian dari elemen 15 itu ada. Maka kita bisa cek GCD 15, 26. Dan bisa kita lihat bahwa pembagi yang sama terbesar dari 15 dan 26 hanya ada 1. Ya. Sehingga bisa kita katakan inverse eksis. Tapi kalau misalnya GCD dari elemen 14 misalnya dengan modulo 26, ya, maka kita bisa lihat bahwa pembagi yang sama terbesarnya bukan 1, melainkan dia adalah 2 yang tidak sama dengan 1. Ya, karena 14 dan 26 bisa dibagi dengan 2. Namun kalau kita lihat lagi di sini 15 dan 26 hanya bisa dibagi oleh 1. Jadi ini adalah cara paling mudah yang bisa kita lakukan untuk mengkonfirmasi apakah suatu elemen itu memiliki inverse perkalian. Dan bisa katakan elemen 14 dari himpunan Z26 ini tidak memiliki inverse perkalian karena tidak memenuhi pembagi yang sama terbesar, yaitu 1. Kemudian ada suatu properti dari ring lagi yang penting, di mana A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah
A kali C untuk semua A, B, C elemen dari himpunan ZM. Jadi ini adalah hukum distributif ya, masih berlaku di sifat ring. Jadi secara keseluruhan, secara kasar bisa saya katakan bahwa cincin atau ring ZM itu adalah suatu himpunan bilangan bulat yang dimana elemennya terdiri dari 0, 1, 2 sampai M kurang 1, dimana kita bisa melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga kadang kita bisa melakukan operasi pembagian ya jika dia memiliki inverse. Cincin ZM dan juga aritmetika bilangan bulat dengan operasi modulo itu adalah satu hal yang sangat penting pada kriptografi modern ya untuk public key. Dan secara prakteknya bilangan-bilangan bulat ini meliputi bits dengan panjang 150 sampai 4096 sehingga menghasilkan suatu komputasi modular yang efisien. Oke, jadi sampai di sini kita akan membahas cipher di video selanjutnya.